Saudara Presiden Prabowo Subianto mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi. Pernyataan ini sepatutnya jadi sinyal bagi partai politik pendukung pemerintah. Lantas mungkinkah RUU Perampasan Aset bakal disahkan di masa pemerintahan Prabowo? Selengkapnya dalam segmen ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Janji Presiden Prabowo Subianto mendukung RUU Perampasan Aset sebenarnya bisa memantik optimisme publik terkait upaya memiskinkan koruptor. Namun, keseriusan Presiden beserta partai politik pendukungnya harus diuji. Mampukah Presiden mengkonsolidasikan koalisinya untuk menggolkan RUU yang macet di DPR ini? Saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan tekadnya memberantas korupsi dan memulihkan aset negara. Seperti yang ia sampaikan pada saat perayaan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta 2 Mei lalu. Bagi Presiden, tak ada kompromi bagi koruptor yang mencuri uang rakyat dan tidak mengembalikannya ke negara. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Pidato Prabowo ini seharusnya bisa dengan mudah diterjemahkan sebagai instruksi oleh partai politik koalisinya di DPR. Namun, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyaksikan adanya akselerasi dalam perumusan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, keseriusan yang sama dengan Presiden harus ditunjukkan oleh parlemen. Kalau kita simak, sebenarnya tinggal meyakinkan kekuatan politik itu. Selebihnya, sebagai Presiden dengan koalisi besar, tentu dukungan itu serta-merta bisa dia peroleh mudah jika memang partai-partai mendukung langkah-langkah Presiden. Tapi sejauh ini dengan persetujuan, dengan sikap Presiden yang sangat tegas tadi, kita tidak melihat percepatannya. Karena sampai hari ini pembahasan draft rancangan undang-undangnya belum ada, naskah akademiknya juga belum tersebar, kita menunggu itu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap perlu konsolidasi di tingkat elit partai politik agar pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan mulus di parlemen. Meski demikian, kalau Presiden sudah bertitah, maka secara politis setengah jalan sudah beres. Ahmad Doli yang juga Wakil Ketua Balik DPR RI ini optimistis jika partai politik di DPR sudah satu suara, maka bukan tak mungkin RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Saya kira tinggal tadi ya, kalau sudah kemudian ada kesepakatan ya di antara pimpinan partai politik, ini kan tinggal teknis saja. Kalaupun kemudian selama ini belum dimasukkan dalam prolegnas 2025, dalam peraturan perundang kita sebetulnya prolegnas itu bisa dirubah kapan saja. Ya, minimal 1 tahun sekali sebelum masuk masa tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti Pak Prabowo sudah melakukan konsolidasi yang memerintahkan Menteri Hukum, kemudian dibicarakan di DPR, ada pertemuan lagi antara DPR dengan pemerintah untuk merevisi daftar prioritas kapan ya, atau kapan kita memasukkan ini. Sementara dari lingkaran eksekutif, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengaku telah berkoordinasi dengan PPATK sebagai lembaga yang menginisiasi RUU Perampasan Aset sejak 2008 lalu. Komunikasi dilakukan untuk memfinalisasi draft akhir.
Pemerintah pun akan berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas. Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan, dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Selain konsolidasi di parlemen, pemerintah sebenarnya masih punya satu jurus lagi jika serius mau menyukseskan RUU perampasan aset. Presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang wajib ditanggapi DPR pada masa sidang berikutnya. Namun Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihzam Mahendra menilai pemerintah belum melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Perpu. Meski demikian, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Belum ada alasan untuk mengeluarkan Perpu untuk itu, karena Perpu kan harus dikeluarkan dalam hal-hal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu, karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi baik di dalam Undang-Undang Tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini. Sebagai presiden dengan koalisi pemilik kursi mayoritas di DPR, seharusnya konsolidasi bisa berjalan lebih mulus. Namun, lobi politik tidak pernah mudah ataupun murah. Selain fokus pada proses politik, eksekutif dan legislatif juga harus melibatkan publik dengan melaksanakan partisipasi bermakna. Cindy Permadi, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.